keruntuhan Uni Soviet, Rusia pada saat ini mulai membangun kembali identitas globalnya secara damai. Rusia meyakini satu konsep utama dalam membina hubungan secara tatanan global, yaitu hubungan multipolaritas atau penyeimbangan multi pihak di antara negara-negara. Konsep ini adalah interpretasi mengenai keseimbangan kekuatan di tingkat global. Dengan kata lain, Rusia menolak kekuatan yang dominan atau unipolar, yaitu satu kekuatan utama. Di sini, kelompok kami akan membahas terkait materi Rusia dan regionalisme. Kita akan melihat bagaimana Rusia membangun hubungan secara multipolar dengan berbagai pihak. Salah satu strategi Rusia adalah bergabung dengan BRICS. Kenapa? Karena BRICS merupakan kelompok dari negara Brazil, Rusia, India, Chinese, dan Afrika Selatan. Kelompok ini berfungsi sebagai forum-forum negara untuk mengkoordinasi politik diplomatik bagi negara-negara belahan bumi selatan. Tujuan utama BRICS adalah meningkatkan kerjasama ekonomi, politik, sosial antara anggotanya, memperkuat pengaruh negara tersebut dalam hal-hal tata kelola internasional. Rusia melihat BRICS sebagai alat untuk memperkuat posisinya skala global, mengurangi ketergantungan pada sistem barat. Dengan bekerjasama dengan negara-negara non-barat, Rusia bertujuan membangun kemitraan yang mendukung strategi jangka panjangnya. Meskipun Rusia ingin BRICS lebih kompetitif terhadap barat, kelompok ini cenderung seimbang karena anggota lainnya menjaga hubungan baik dengan negara barat. BRICS memberikan arena bagi Rusia untuk memperluas pengaruh dan membentuk norma internasional sesuai kepentingannya, dengan orientasi utama sebagai upaya mencapai tatanan global pasca apartheid. Peran Rusia dalam keanggotaan BRICS sangat krusial dan didorong dengan beberapa motivasi, diantaranya komitmen institusional, yang dimana Rusia merupakan aktor paling berkomitmen dalam mendorong BRICS menjadi kerjasama strategis penuh, antara lain melalui KTT pertama di Yekaterinburg pada tahun 2009 dan penyelenggaraan KTT 2024 di Kazan. Peran sebagai tuan rumah digunakan Rusia untuk menegaskan kapasitas diplomatiknya, memperkuat citra sebagai great power, dan menunjukkan bahwa negara tersebut tetap relevan di tingkat global meski berada di tekanan barat. Kemudian ada motivasi non-barat. BRICS menjadi forum di mana Rusia dapat berperan dominan tanpa pengaruh barat, berbeda dengan G8 atau G20. Oleh karena itu, kemitraan dengan negara-negara non-barat dipandang sebagai jaring diplomatik dan ekonomi alternatif, sekaligus memperkuat narasi dunia multipolar. Melalui BRICS, Rusia memperkuat akses pasar, sumber daya, peluang investasi, legitimasi internasional di luar orbit kekuatan barat. Kemudian yang terakhir ada stimulasi ekonomi, di mana sanksi barat yang menekan sektor keuangan, cadangan devisa, dan ekspor energi memaksa Rusia mencari saluran ekonomi alternatif. Melalui BRICS, Rusia mengalihkan ekspor energi ke Tiongkok dan India, kemudian memperluas kerjasama ekonomi non-barat, serta menggunakan sistem pembayaran alternatif agar tetap dapat berinteraksi di luar kontrol barat. Dengan demikian, BRICS berfungsi sebagai saran penting bagi stabilitas ekonomi dan otonomi geopolitik Rusia. Lantas, bagaimana Rusia menggunakan BRICS dalam geopolitiknya? Rusia memanfaatkan BRICS sebagai panggung strategis untuk menantang hegemoni barat dan menegaskan statusnya sebagai kekuatan global yang tak terbungkam. Di tengah sanksi, forum ini menjadi perias diplomatik sekaligus bukti bahwa Rusia tetap berpengaruh dalam percakapan dunia. Moskow aktif membentuk agenda-agenda pada BRICS, dari keamanan energi hingga sistem keuangan alternatif, untuk mendorong tatanan multipolar yang mengurangi dominasi pada barat. Bagi Rusia, BRICS bukan hanya sekutu, tapi melainkan fondasi dunia yang baru yang ia percayakan pada masa yang akan mendatang. Secara harfiahnya, BRICS bukanlah sebuah organisasi internasional, melainkan forum internasional di mana negara-negara maju secara ekonomi bergabung menjadi satu kesatuan. Nah, dengan posisi tersebut, BRICS memainkan posisi yang penting di kancah global. BRICS juga menyumbang sekitar 39-40% PDB di tingkat global. Ini adalah gabungan dari ekonomi negara Brazil, Rusia, India, Cina, dan lain sebagainya yang tergabung secara formal di keanggotaan BRICS.
Negara-negara di dalam BRICS hampir menguasai produksi energi secara global. Berbagai bahan baku utama seperti minyak, mineral, batu bara, dan lain sebagainya. Ini membuat posisi BRICS dan tawar-menawar BRICS menjadi posisi yang cukup strategis di tingkat global dan perdagangan internasional. Secara keseluruhan pada tahun 2023, BRICS tampil sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia dengan PDB yang besar dari 39-40%, sumber daya melimpah, penduduk yang dominan secara global, dan keanggotaan yang terus berkembang. BRICS semakin menjadi saingan besar bagi negara-negara yang ada di dunia. Selain BRICS, Rusia juga bergabung dengan CIS. Yang pertama, dasar kebijakan luar negeri Rusia, CIS dan Eropa. Pertama, terciptaan ekonomi pasar. Dilakukan di dalam negara melalui diplomasi ekonomi untuk stabilitas dan pembangunan struktur ekonomi baru. Kebijakan ini mendukung eksportasi Rusia, mengajukan keanggotaan GATT untuk mengintegrasikan Rusia dalam perdagangan global pasca Soviet. Integrasi dan hubungan regional. Teks ini menjelaskan pergeseran kebijakan Rusia dari fokus idealis ke barat menuju perhatian lebih pada negara-negara tetangga di dekatnya. Rusia mengutamakan integrasi dengan CIS untuk keamanan dan stabilitas. Kebijakan ini menyoroti peran Rusia dalam perdamaian dan hubungan baik dengan negara Eropa, menciptakan kemitraan yang strategis. CIS dibentuk melalui Perjanjian Bellovance atau Perjanjian Minsk pada 8 Desember 1991 oleh Rusia, Belarus, dan Ukraina. Kemudian diperluas pada Protokol Alma-Ata pada 21 Desember 1991, disertai dengan bergabungnya 8 anggota bekas negara Uni Soviet lainnya, sehingga beranggotakan 11 negara awal. Bagi Rusia, CIS berperan penting membantu Rusia mengelola keamanan perbatasan, koordinasi kebijakan regional, serta mempertahankan jaringan ekonomi warisan Soviet dengan luas sekitar 20,3 juta kilometer persegi dan populasi hampir sebanyak 285 juta jiwa. Kemudian pada tahun 2024, CIS menjadi kawasan penting bagi kepentingan geopolitik dan ekonomi Rusia, mempresentasikan sekitar 4,3% ekonomi global. Oleh karena itu, CIS menjadi alat utama bagi Rusia untuk mengelola transisi pasca Soviet dan memproyeksikan kekuatan regionalnya. Saya akan membahas pertama mengenai profil Belarus sebagai sekutu strategis dari Rusia. Belarus adalah negara di Eropa Timur dengan posisi geopolitik yang sangat strategis bagi negara Rusia. Secara politik, negara ini beroperasi sebagai republik prudensial yang stabil di bawah kepemimpinan Presiden Alexander Lukashenko sejak 1994 yang memfasilitasi hubungan erat dengan Moskow sendiri. Ikatan budaya dan sejarah sangat kuat dengan bahasa Rusia sebagai bahasa utama dan mayoritas penduduk beragama Kristen Ortodoks. Dari sisi ekonomi, Belarus sangat berintegrasi dengan Rusia yang merupakan mitra dagang terbesar dan penyongsong energi utama. Integritas ini diperdalam melalui kerangka Union State atau negara kesatuan yang lebih formal daripada CIS, menjadikan Belarus sebagai jangkar penting bagi kepentingan Rusia di wilayah perbatasan. Selanjutnya ialah kepentingan strategis Rusia terhadap Belarus. Kepentingan utama Rusia terhadap Belarus berpusat pada keamanan geopolitik melalui Union State. Rusia mengamankan pengaruhnya dan menciptakan negara penyangga atau buffer state yang andal di perbatasan baratnya. Keandalan ini diperkuat oleh sejarah denuklearisasi Belarus pasca Soviet, di mana negara ini menyerahkan senjata nuklirnya di Rusia dengan imbalan jaminan keamanan, berbeda dengan jalur yang ada di Ukraina. Rusia secara strategis menggunakan SCO atau Shanghai Cooperation Organization untuk mencapai dua tujuan utamanya yang dapat kita simpulkan. Pertama, SCO berfungsi sebagai alat penyimbang kekuatan yang secara eksplisit untuk menahan pengaruh atau kekuatan NATO di kawasan timur.
Rusia melihat organisasi SCO ini berfungsi sebagai peluasan kekuasaannya di kawasan Eurasia. Kedua, Rusia menggunakan SCO sebagai platform untuk menunjuk kekuatan militer dan kendali dinamika di kawasan regional. Rusia menggunakan SCO sebagai alat kendali di kawasan tersebut dengan misi utamanya yaitu misi perdamaian atau peace mission. SCO ini digunakan sebagai alat kendali di kawasan tersebut.